Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Jadi, saat ini dia tidak dapat menyerang Chen Ying'er, karena tubuh pemanggil adalah yang terlemah, menyebabkan Li Zengzi benar-benar takut membunuh seorang jenius dengan ceroboh. Namun, kecuali Chen Ying'er terbunuh, binatang ajaib ini tidak akan lepas kendali. Jika mereka terus mengepungnya, bahkan jika menyingkirkan sebagian besarnya mungkin itu akan memakan waktu yang sangat lama baginya. Lebih jauh lagi, setelah mantra pemanggilan selesai, 36 gerbang cahaya ini tertutup dan menghilang, tetapi binatang ajaib ini tidak akan kembali ke tempat tinggal aslinya kecuali Chen Ying'er mengizinkannya. Jadi, membunuh mereka adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri pertempuran ini. Setelah sampai pada kesimpulan yang akurat ini, Li Zengzi tidak menunjukkan keraguan lagi. Menyilangkan tangannya di depannya, dua gelombang cahaya hijau berkilauan keluar dari matanya. Niat bertarung bangkit dari Li Zengzi, badai dari teknik domain yang berasal dari domain Dewa Angin tiba-tiba melambat. Tubuh pemanggil Dewa Angin itu dengan cepat kembali ke Li Zengzi, dan tiba-tiba membungkusnya di dalam sebelum menyusut dan masuk ke dalam tubuh Li Zengzi. Namun meskipun begitu, apa yang bisa dihasilkan oleh bila angin belaka untuk binatang ajaib dari langkah ke-9? Namun saat berikutnya, Li Zengzi menunjukkan kekuatan teknik domain keduanya. Ini adalah Chen Ying'er tercengang karena dia sama sekali tidak mengerti apa yang baru saja dilakukan Li Zengzi. Sementara dia sangat terkejut, tangan Li Zengzi melesat berturut-turut, melepaskan bila angin yang sama seperti sebelumnya. Hasilnya identik. Dimanapun bila angin ini lewat, tidak ada binatang ajaib tingkat ke-9 yang dapat menahan serangan itu, semuanya punah dalam angin dingin, bahkan tidak meninggalkan mayat. Esensi sejati angin, dia telah memahami esensi sejati angin. Apa esensi sejati angin? Itulah kebebasan. Dengan menyebabkan kebebasan yang ditunjukkan dalam angin meningkat ke puncak, teknik domain kedua ini tercipta. Benar, teknik domain kedua yang digunakan oleh Li Zengzi ini disebut kebebasan. Lebih dari 30 binatang ajaib dari langkah ke-9 menghilang dalam kebebasan ini. Dan ketika yang terakhir menghilang, tubuh Li Zengzi bergoyang, tetapi sorot matanya masih sama seriusnya. Membiarkan raungan tirani, Magdul di dada Chen Ying'er melompat, membesar dalam sekejap mata. Begitu mendarat di tanah, banyak mata beralih ke Chen Hongyu tanpa disadari. Itu karena Magdul baru saja berubah menjadi binatang ajaib kontrak Chen Hongyu, Chimera berkepala 4. 4 ludah membombardir langsung ke domain Dewa Angin. Namun, karena Magdul baru saja berubah bentuk, kekuatannya berbeda jauh dengan Chimera berkepala 4 yang asli, jadi keempat ludah ini tidak menjadi satu, tetapi hanya dilempar secara terpisah. Namun, meskipun begitu, serangan itu mencapai langkah ke-9. Namun, teknik domain yang berasal dari domain Dewa Angin memang kuat. Ketika keempat ludah ini masuk, mereka langsung diperlambat oleh badai, sebelum segera hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Mengangkat tangannya, Li Zengzi membentuk bila angin lain di telapak tangannya, dengan tenang menyatakan kepada Chen Ying'er, aku tidak ingin menyebabkan kematian pemanggilan kontrakmu. Menyerahlah saja. Melihat tatapan dingin di mata Li Zengzi, Chen Ying'er perlahan berdiri dan mendengus, jika peralatan diizinkan, kamu belum tentu akan mencapai kemenangan melawanku. Li Zengzi tersenyum mendengarnya, tetapi tidak mengatakan apapun. Sebagai seorang senior, dia tidak bisa mengatakan hal yang sama, peralatanku tidak di bawah milikmu. Bila angin hijau di tangannya terbang, melesat langsung ke arah Magdul. Chen Ying'er ketakutan. Setelah begitu banyak binatang ajaib tingkat ke-9 terbunuh oleh bila angin yang tampak biasa ini, dia benar-benar tidak berani mempertaruhkan nyawa Magdul, dan buru-buru berteriak, aku menyerah. Chen Ying'er dengan lelah kembali ke sisi rekan-rekannya, cemberut dan tampak tidak puas dengan hasil pertempurannya. Kapten, apakah menurutmu dengan persiapan terbaikku, aku bisa memiliki peluang lebih baik untuk meraih kemenangan? Long Hao Chen tersenyum mendengarnya, jangan terlalu tidak senang. Kultivasi Li Zengzi benar-benar berada pada level yang hebat. Kau sudah melakukannya dengan sangat baik Ying'er. Meskipun dia tidak benar-benar tahu sampai sejauh mana Li Zengzi benar-benar kelelahan, penggunaan domain yang terakhir ditambah dua teknik domain seharusnya menghabiskan banyak tenaga. Setidaknya, Li Zengzi tidak mungkin bisa kembali ke kondisi optimalnya sebelum pertandingan berikutnya.
Bright Glimmer of Hope telah menyingkirkan anggota lain, tetapi tidak seorang pun menganggap penampilan Chen Ying'er sebagai kekalahan. Dia baru saja memanggil 36 binatang ajaib dari langkah ke-9. Itu lebih dari cukup untuk menahan Legiun Kaisar Iblis. Seorang pemanggil yang mencapai kondisi seperti itu tidak bisa dikatakan telah mencapai level puncak. Kilatan cahaya kali ini mendarat di Lin Xin, melawannya dengan seorang ksatria. Yang terkuat di kuil ksatria adalah Yang Haoyu dan Long Tianying yang sudah tersingkir, tetapi kuil ksatria masih memiliki dua kontestan di babak kelima ini. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa kuatnya para ksatria ini. Lin Xin hampir saja menghadapi seorang ksatria suci yang menguasai domain dari langkah ke-9. Saat memasuki panggung, ekspresi Lin Xin langsung menjadi semakin serius. Dia tahu bahwa ini akan menjadi rintangan terbesarnya sejak dimulainya pertemuan besar kuil. Tidak peduli apakah dia bisa menang atau tidak, dia harus mengerahkan segenap kemampuannya, dan melakukan yang terbaik untuk melemahkan lawannya. Meskipun lawan ini berasal dari kuil ksatria, setidaknya 3 orang dari pihak mereka kemungkinan besar akan muncul. Jadi, melemahkan lawan akan menjadi persiapan yang baik untuk tahap selanjutnya bagi rekan-rekannya. Meskipun, yang terbaik adalah menang melawan lawan. Di depan Lin Xin, dia tidak segera memanggil tunggangannya, mengangkat tangan kirinya untuk memanggil perisai berwarna cemerlang, dia meresapinya dengan kekuatan spiritual Highland. Ini adalah seorang ksatria pelindung, yang tampak tidak dapat ditembus. Menghadapi lawannya, Lin Xin tiba-tiba memiliki firasat aneh, karena dia menyadari dengan terkejut bahwa setelah sekian banyak ronde berlalu, ksatria suci ini seharusnya berhasil sampai di sini dengan menampilkan kekuatan yang tangguh, namun dia belum meninggalkan kesan apapun di dalam hatinya. Mata Lin Xin bersinar dalam cahaya biru, sepasang sayap api besar tumbuh dari punggungnya. Sayap spiritualnya sangat berbeda dibandingkan dengan penyihir biasa, pertama dan terutama dalam ukuran mereka. Ukuran sayap spiritual seseorang umumnya terkait dengan kekuatan seseorang. Beberapa sayap Long Hao Chen menjadi kasus khusus, umumnya ukuran sayap spiritual seseorang akan meningkat seiring dengan kultivasinya tumbuh. Tetapi bahkan jika Lin Xin baru saja menembus langkah ke-9, ukuran sayap spiritualnya sudah bisa menyamai sayap angin kepala kuil penyihir Li Zhengzi. Karena kultivasinya terus meningkat, melewati langkah ke-9, hati apinya memperoleh semburat keindahan yang mempesona. Saat sayap spiritualnya bergerak berirama, warna biru yang dangkal terus berubah, seperti pantai yang paling jernih. Tangan Lin Xin disatukan, matanya berbinar. Mengangkat tangannya, api memimpin serangan penyelidik ke arah ksatria suci itu. Saat api biru menggulung, ksatria suci berdiri tak bergerak, dan api itu bertabrakan dengan perisainya, tetapi tidak menginfeksinya, bahkan tidak berhasil melewati perisai yang terwujud dari spiritual Highland. Serangan pertama ini hanya diisi dengan sifat peledak, dan sebagai penyihir api, bidang terhebatnya terletak pada kekuatan peledak dalam serangannya. Ini adalah pertempuran antara tombak terkuat dan perisai terkuat. Lin Xin melanjutkan serangan globalnya tanpa ragu-ragu. Saat tangannya melambai, serangkaian api biru ditembakkan ke arah ksatria suci seperti sambaran petir biru. Kaki kiri ksatria suci sedikit terdorong ke depan, mengambil setengah langkah saat ia membiarkan Lin Xin menyerang, dengan cepat menaikkan dan menurunkan perisai untuk memblokir setiap nyala Heart of Fire. Faktanya, serangan Heart of Fire milik Lin Xin saat ini semuanya mencapai level integrasi spiritual Highland, namun tidak menimbulkan kerusakan padanya. Ini hanya bisa berarti bahwa ksatria suci ini tidak diragukan lagi memiliki pencapaian unik dalam pertahanannya. Orang bisa melihat lingkaran cahaya emas yang tidak mencolok dilepaskan di bawah kaki ksatria suci, berputar di sekitar tubuhnya dan meluas hingga jarak 5 meter dengan gerakan berirama. Lingkaran cahaya emas itu mengalami sedikit perubahan warna setiap kali meluas di bawah kakinya. Tanpa memberikan perhatian yang cukup, orang tidak akan menyadarinya, tetapi itu adalah semacam warna emas khusus, bibrida, warna-warni emas. Sebuah wilayah kekuasaan. Itu adalah wilayah kekuasaan ksatria suci, meskipun tentu saja tidak mencolok. Bahkan jika setelah begitu banyak pertarungan beberapa orang melihat kenyataan bahwa ini adalah wilayah kekuasaan, tidak banyak orang yang benar-benar mengingatnya. Tidak peduli seberapa keras kau akan menyerang, pertahananku akan tetap tidak tergoyahkan. Lin Xin tidak tahu apa kegunaan domain lawannya, tetapi Heart of Fire miliknya yang sangat invasif sama sekali tidak dapat menembus perisainya. Dia juga mencoba membuat Heart of Fire miliknya menyerang dari sudut lain, tetapi pada saat itu pihak lain menggunakan Shield Wall.
Spiritual Highland dengan cepat menguras energi spiritual seseorang. Pertunjukan sihir Lin Xin ini sangat mahal dalam hal energi spiritual, tetapi masih ada celah antara mantra terlarang dan itu. Biasanya itu dapat dengan mudah membuat lawan tidak siap, tetapi lawan yang sangat defensif seperti itu benar-benar sulit untuk dihadapi. Meskipun Lin Xin tidak tahu seberapa cepat energi spiritual lawan ini terkuras, dari fakta bahwa ia telah menggunakan domain, energi spiritualnya seharusnya mencapai setidaknya 200.000. Pertarungan ketahanan seperti itu hanya akan membuat keadaan semakin tidak menguntungkan baginya. Jadi apa yang harus dilakukan? Lin Xin merenung, tiba-tiba berhenti melancarkan serangan. Tidak perlu lagi menahan serangan dari Heart of Fire benar-benar memberikan perasaan tenang bagi ksatria suci ini. Di sisi lain, api biru masih melekat di tubuh Lin Xin, saat ia tampak memulihkan energi spiritual dengan kekuatan penuhnya. Memulihkan diri di tengah pertempuran. Ksatria suci itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis sejenak. Mungkinkah anak ini percaya bahwa aku benar-benar tidak memiliki kemampuan sedikit pun? Aku adalah seorang ksatria tingkat ke-9, apapun yang kau katakan. Namun, pada akhirnya, seorang Guardian Knight adalah seorang Guardian Knight. Tidak mungkin dia bisa menyaingi seorang Retribution Knight dalam mengeksekusi kemampuan ofensif. Tampaknya cahaya ujian secara bertahap terbentuk di depan ksatria suci yang melantunkan mantra. Namun tiba-tiba, cahaya biru ditembakkan keluar, menghantam perisainya, dan terlebih lagi, jejak biru lainnya membuat jalan memutar untuk menyerang punggung ksatria suci. Meskipun ksatria suci tidak tampak kesulitan menahan serangan ini, dalam praktiknya serangan sihir berbasis spiritual Highland milik Lin Xin benar-benar mengerikan. Bagaimana bisa begitu mudah untuk bertahan? Dia benar-benar tidak berani membiarkan serangan Lin Xin mencapainya. Melihat pemandangan ini, Lin Xin tidak bisa menahan senyum tipis. Setiap orang memiliki bidang keahlian mereka, dan dengan cara yang sama, juga memiliki kelemahan mereka. Pertahanan ksatria suci ini benar-benar hebat, bahkan melampaui Long Hao Chen tanpa domain dewa cahaya miliknya. Namun, serangannya adalah titik lemahnya. Dengan pengetahuan ini, Lin Xin memikirkan tindakan balasan. Rentetan serangannya sebelumnya melambat, dan jantung api miliknya akan diluncurkan hanya setelah jeda 1 detik setiap kali. Tujuannya sangat sederhana, memaksa lawannya untuk mempertahankan perisainya yang terbentuk dari spiritual Highland, tetapi tanpa terlalu banyak menyerang. Dengan cara ini, konsumsinya sangat berkurang, dan berkat sayap apinya yang besar, pemulihan energi spiritualnya menjadi lebih cepat daripada lawannya. Dengan demikian, pertempuran menyerang dan bertahan ini berubah menjadi perang gesekan. Domain ksatria suci disebut domain Highland, yang muncul dari penelitiannya sendiri. Ksatria suci ini dengan watak lembutnya menghususkan diri dalam bertahan, dan sebagai hasilnya, memilih untuk memfokuskan kultivasinya pada pertahanan sendirian. Di dalam kuil ksatria, ksatria suci ini memiliki gelar perisai tertinggi, dan memiliki perisai tingkat epik. Dalam perang suci, ia telah bertempur dalam banyak pertempuran, menghadapi dewa iblis kematian, Saminaga, dan dewa iblis beruang Valefor. Berkat kekuatan pertahanannya yang tangguh, kedua dewa iblis itu tidak punya cara untuk mengalahkannya, menjadikannya penyumbang heroik bagi kuil ksatria. Ditambah dengan wataknya yang lembut, hubungannya dengan orang-orang dari kuil ksatria luar biasa, membuatnya setara dengan para ksatria ilahi. Melihat metode Lin Xin terhadapnya, ksatria suci itu tidak bisa menahan tawa. Hanya saja, kultivasi Lin Xin benar-benar terlalu kurang untuk mengalahkannya. Alasan mengapa ia tidak memanggil tunggangannya adalah karena takut tunggangannya tidak akan mampu menahan serangan Lin Xin. Bagaimanapun, jantung api yang sangat panas ini yang terbentuk dengan spiritual Highland benar-benar memiliki kekuatan ofensif yang mengerikan. Sambil memegang perisainya, ksatria suci itu mulai menyerang Lin Xin. Kecepatannya tidak terlihat terlalu cepat, tetapi gerak majunya sangat stabil. Ketika dia bergerak, Lin Xin segera bereaksi, mencoba untuk memperlebar jarak di antara mereka berdua. Namun, yang mengejutkannya, ksatria suci mulai mengubah arahnya saat dia terus mendekati Lin Xin. Dengan sangat cepat, jarak di antara mereka berdua berkurang menjadi 100 meter. Kali ini, ksatria suci tiba-tiba menghentikan langkahnya. Menyingkirkan perisai di depannya, dia memperlihatkan senyum hangat kepada Lin Xin. Seketika, cahaya putih langsung terpancar ke arah Lin Xin. Dia tidak pernah menyangka bahwa tetua ini benar-benar memiliki kartu truf yang mengerikan seperti tungku spiritual suci. Dua kemampuan hebat daya tarik dan secara bersamaan memberikan efek pada Lin Xin.
Lin Xin bukanlah tandingan ksatria suci dalam hal tingkat kultivasi. Akan terseret sedikit demi sedikit, bahkan jika ksatria suci lawannya tidak ahli dalam pertarungan jarak dekat, dia bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh seorang penyihir dalam pertarungan langsung. Ayo, setelah mencapai sejauh ini, Lin Xin sudah tahu bahwa dia tidak akan bisa meraih kemenangan lagi. Selama ini, dia yakin bahwa dirinya sangat kuat, tidak hanya memiliki kekuatan ledakan yang hebat sebagai penyihir api, tetapi juga dorongan kuat dari Heart of Fire. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa ketika menghadapi kekuatan yang sebenarnya, kekuatan ofensifnya masih jauh dari cukup. Kecuali dia berlatih hingga mampu menggunakan domainnya sendiri, dia harus berusaha lebih keras di bidang sihir. Seorang ahli tanpa domain berhasil memaksa ahli yang menguasai domain sedemikian rupa melalui serangannya sendiri. Ini sudah cukup membuat Lin Xin bangga, kekuatan ofensif tungku spiritual Phoenix Api Biru ini benar-benar mengejutkan. Namun, tepat pada saat ini, Phoenix Biru itu membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan Phoenix yang bergema. Ia membentuk 3 garis biru yang menelusuri tubuhnya, semuanya menembus ke dalam dinding perisai. Sambil mengerang, ksatria suci itu terhuyung ke samping, dan dinding perisai pun berhenti. Dengan kilatan cahaya biru, Lin Xin jatuh ke tanah entah dari mana. Mendorong tangan kirinya ke tanah untuk menopang seluruh tubuhnya, rambut hijau gelapnya tampak berantakan, dan tubuhnya sedikit gemetar, penampilannya sepucat selembar kertas. Sejak mencapai langkah ke-9 kultivasi, ini adalah pertama kalinya dia mendorong Blue Fire Phoenix ke tingkat seperti itu. 3 sinar biru terakhir tidak diragukan lagi adalah kartu truf utamanya. Mencampur api kegelapan dengan serangan Heart of Fire miliknya sendiri, dia memperoleh kekuatan penetrasi yang sangat kuat. Setelah tungku spiritual Blue Fire Phoenix telah menghabiskan dinding perisai yang diresapi spiritual Highland hingga tingkat tertinggi, langkah terakhir ini akan menjadi titik krusial dalam menentukan apakah dia akan meraih kemenangan atau tidak. Karena pertempuran yang melelahkan tidak mungkin lagi, dia hanya bisa berusaha meraih kemenangan dengan serangan terkuatnya. Terlepas dari hasil akhirnya, setidaknya Lin Xin akan menunjukkan kemampuannya yang paling maksimal. Wajah ksatria suci tidak terlihat lebih baik dari wajah Lin Xin. Di dada kanannya, 2 api hijau dan biru membumbung tinggi, dan tangan kirinya digunakan untuk menutupi dada kanannya dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Namun, api hijau dan biru itu menyala dengan sangat membara, tampak merembes keluar melalui celah-celah jari sang ksatria, yang terakhir menunjukkan wajah yang sangat kesakitan. Dia tahu betapa hebat jurus pamungkasnya yang terbentuk dari campuran api ini. Memadamkannya tidak akan semudah itu, dan bahkan jika ksatria suci akhirnya berhasil, itu akan menyebabkan energi spiritualnya turun hingga ke ambang kehancuran, membuatnya tidak mungkin untuk terus maju dalam turnamen. Aku menyerah. Anak muda, tolong ambil kembali kemampuan sihirmu. Ksatria suci menyatakan dengan ekspresi kesakitan. Hah, mengalah. Lin Xin langsung berseri-seri sambil tersenyum. Meskipun dia menderita sakit hebat karena serangan balik dari tungku spiritual Blue Fire Phoenix, dia tidak menyangka akan muncul sebagai pemenang dari pertempuran itu, dan terlebih lagi dalam kondisi yang sangat baik. Selama proses penyerapan, Lin Xin sedikit terkejut, karena ia menemukan bahwa kerusakan sebenarnya yang diderita oleh ksatria suci tidak sebesar yang ia duga. Ada bagian yang hangus di dadanya, tetapi sebenarnya, jarum api neraka mungkin tidak akan pernah benar-benar masuk ke dalam tubuhnya. Ksatria suci mengedipkan matanya ke arahnya, sebelum kembali dengan terhuyung-huyung ke area ruang tunggu. Lin Xin segera mengerti bahwa lawannya itu sedang mengalah. Bahkan saat berada di bawah dorongan domain dataran tingginya, ia dengan jelas telah memblokir serangan terakhir dari jarum api neraka, namun secara sukarela memperlihatkan ekspresi tidak mampu bertahan, memberinya kemenangan ini. Lin Xin duduk di kursinya, melirik tanpa sadar ke arah Long Hao Chen, yang tersenyum padanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa, hanya mengisyaratkan bahwa ia harus mempercepat pemulihan energi spiritualnya. Masih ada pertandingan lain yang harus dijalani setelah kemenangan ini. Namun, sangat jelas, meskipun Lin Xin dapat menahan serangan balik dari tungku spiritual Blue Fire Phoenix miliknya, ia sangat takut bahwa ia tidak akan dapat terus menggunakannya dalam pertandingan berikutnya. Keberuntungan Bright Glimmer of Hope benar-benar biasa-biasa saja dalam kompetisi individu ini, tetapi mereka diam-diam telah memperoleh dukungan penuh dari kuil ksatria. Pengaruh ini telah menguntungkan mereka paling banyak dalam pertandingan antara Hao Chen dan Yang Hao Yu. Dukungan dari ksatria terkuat dan perisai terhebat membuka jalan mereka di tahap akhir kompetisi. Jika Yang Hao Yu benar-benar habis-habisan dalam pertandingannya,
Long Hao Chen pasti akan kalah, dan sebagai Kapten Bright Glimmer of Hope, tersingkirnya dia akan menjadi pukulan telak bagi seluruh Bright Glimmer of Hope. Namun, Yang Haoyu membiarkannya menang, tidak hanya memberinya pemahaman tentang banyak aspek domain, tetapi juga memupuk reputasinya. Kompetisi kini mencapai babak kelima, dengan hanya 20 kontestan yang tersisa. Dapat dikatakan bahwa pertandingan selanjutnya akan menentukan peringkat akhir tim Bright Glimmer of Hope. Ksatria Suci dengan gelar perisai tertinggi yang dengan cerdik menawarkan kemenangan kepada Lin Xin, tidak hanya menawarkan sejumlah besar poin kepada Bright Glimmer of Hope, tetapi juga kursi di 6 besar.